Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita mau belajar seperti apa toh kasih Bapak kepada anak dan bagaimana seorang anak itu akhirnya bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik di dalam kehidupannya hari lepas hari. Kita mau belajar kasih setia Tuhan yang baik dari Mazmur 103 ayat yang ke-10 sampai 18. Mari kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami berpikir bahwa Engkau kurang baik pada kami. Engkau membiarkan kami dalam penderitaan. Engkau membiarkan kami dalam kesusahan. Tetapi sesungguhnya Engkau sedang mendidik kami. Sesungguhnya Engkau tidak meninggalkan kami. Sesungguhnya Engkau sayang pada kami. Sesungguhnya Engkau mendewasakan kami, supaya kami mampu menjalani kehidupan di tengah dunia yang keras ini dengan sukacita dan kekuatan yang datang dari Tuhan. Oleh karena itu berfirmanlah, supaya lewat firman Tuhan, iman kami dibangun dan sukacita kami dibangkitkan. Biar Roh Allah sendiri bekerja atas kami, berkati hamba-Mu untuk membaca, memberitakan firman kehidupan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, dalam Mazmur yang kita baca itu dinyatakan bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah habis kepada orang-orang yang dikasihinya. Nah, oleh karena itu biarlah kita belajar seperti apa kasih Allah kepada umatnya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Jadi dosanya banyak tapi Tuhan tetap mengasihi, mengampuni, sehingga kita tahu kasih Allah itu sungguh besar. Kemudian setinggi langit di atas bumi dijauhkan dosa kita, tetapi ayat 13 mengatakan seperti Bapa sayang kepada anak-anak, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Kita ini cuma debu tanah. Artinya apa? Bahwa kita ini lemah, dan karena Tuhan tahu kita ini cuma debu dengan segala kelemahan, maka Tuhan menghendaki kita itu menjadi kuat. Kuat dengan kehadirannya, kuat dengan penebusannya, kuat dengan kasihnya, kuat di dalam kebenaran hidup. Supaya ketika kita berjalan di tengah dunia ini, kita senantiasa berhati-hati dan mengucap syukur. Karena apa? Karena kita tahu pada dasarnya Tuhan sudah menjauhkan kita dari segala dosa. Nah, kebenaran itulah yang menjadi bekal hidup kita. Jadi jangan lagi kita banyak berkeluh kesah atau ragu-ragu akan kasih Tuhan, ya. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikian ia berbunga. Apabila angin melintasi, maka nggak ada lagi.
hilang. Tapi besok tumbuh yang baru. Ya, jadi demikian dikatakan kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan Tuhan ingat untuk selalu mengasihi, sementara umat juga harus berpegang pada perintah-perintahnya. Nah, dari situ kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan hal yang pertama, kita hendaknya tidak penuh dengan keraguan, tetapi penuh dengan sukacita. Sekalipun mungkin kita berada di tengah kehidupan yang berat, yang susah, yang sukar, mungkin tubuh kita sakit, mungkin uang kita juga nggak ada, mungkin keluarga kita sedang mengalami masalah, harapan-harapan kita belum terkabul, tetapi kalau kita tetap berpegang pada perintah Tuhan, yakin akan janji kasih setia Tuhan, maka Tuhan itu tetap akan mengasihi kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, seorang ibu itu sangat kecewa kepada Tuhan ketika dia melahirkan anak yang pertama dan memang sampai usia tertentu dia belum mau melahirkan lagi, ya. Kenapa? Karena anak yang dilahirkan itu ternyata mengalami bagian-bagian tubuh yang tidak sempurna, yaitu di kedua tangannya. Tangan anak ini tidak normal panjangnya, melainkan sangat-sangat pendek. Ya. Jadi anak ini ya agak sulit melakukan banyak hal. Nah, oleh karena itu ibu ini marah pada Tuhan, ya. Padahal anaknya cantik, anaknya baik, gitu ya. Jadi anak ini dikatakan anak yang tidak banyak rewel meskipun dia masih kecil dan terlihat dia tidak banyak nangis, tidak banyak protes, tapi anaknya ceria, gembira, ya, penuh semangat. Dia tidak sadar bahwa tubuhnya itu tidak sempurna. Nah, ibunya yang marah dan kecewa juga disertai rasa malu. Karena itu dia tidak mau banyak keluar, apalagi membawa anaknya. Ya, setelah anaknya ini mulai agak besar, dia mengurung diri. Seluruh kehidupan hari lepas hari ditumpukan pada suaminya. Artinya dia cuma beberes rumah saja di dalam bersama dengan anaknya. Lalu kebutuhan hari-hari itu suaminya yang beli. Kalau pulang kerja, suaminya ini akan mampir ke supermarket atau ke pasar, harus belanja. Istrinya memberi catatan. Ya. Termasuk kebutuhan bayi. Ya susu, ya popok, ya macam-macam gitu ya. Jadi suaminya ini sangat berat. Suaminya mengatakan, enggak apa-apa Toma, anak kita ini dibawa keluar. Enggak, aku malu-malu. Tuhan itu tidak adil. Tuhan mempermalukan aku. Jadi rasanya kecewa dan marah terus-menerus. Nah, lama-lama suaminya juga enggak kuat ya, dia lelah sekali. Lalu satu hari pulang kantor itu dia duduk di sebuah taman kota. Lalu dia melihat di situ ada seorang ibu yang sedang mendorong anaknya pakai dorongan gitu ya. Jadi semacam dorongan bayi, tapi ini untuk anak yang lebih besar. Ternyata anak itu sudah umur 4. Tapi anak itu nggak punya kaki. Ya. Jadi dia harus didorong. Apa yang dilakukan oleh ibu itu? Ibu itu tidak malu. Ibu itu justru memberikan kesempatan kepada anaknya untuk bergaul dengan teman-teman lain. Lalu ibu itu mengangkat anaknya dan menaruh anaknya itu di tengah teman-teman, di tengah taman. Dan anak itu dengan ya berangkang-berangkang itu ikut main, gembira. Dan ibu itu ikut tepuk tangan. Ibu-ibu lain juga di situ ya memberikan semangat, memberikan sukacita gitu ya. Supaya anak itu tidak merasa malu, tidak merasa minder. Tapi punya kekuatan untuk mandiri. Memang dia harus bersepatu khusus atau berpakaian khusus ya. Seperti sepatu itu pendek. Nah, tetapi itu dipakai supaya dia tidak luka. Ya, supaya kakinya tidak luka karena tubuhnya kan langsung menyentuh tanah begitu ya. Nah, anak itu memang kadang-kadang melepas pakaian yang tidak nyaman tadi. Ya mungkin terasa berat atau bagaimana. Lalu ya sudah apa adanya ya dia bermain di taman. Kadang pulang itu ya lecet ya. Dan ya kadang menangis, kadang ya tidak. Karena apa? Karena apa yang dialami itu lecet sedikit itu tidak dirasakan. Dia lebih suka atau bergembira dengan teman-temannya. Teman-temannya main bola. Dia ikut main bola. Walaupun harus bola itu dilempar dengan kepala atau dengan tangannya. Tapi dia tertawa, dia gembira. Karena dia merasa mampu. Dia tidak merasa malu walaupun dia tidak punya kaki. Karena sejak kecil dilatih oleh orang tuanya untuk bisa mandiri.
Lalu bapak itu ngeliat, anakku kok nggak boleh gitu ya. Istriku terlalu tertutup, anakku tidak bergaul, anakku tidak mengenal orang lain dan dia tidak bisa mandiri. Selalu bergantung pada ibunya, apa-apa ibu, apa-apa ibu, apa-apa ibu. Bagaimana kalau kami tua dan kemudian kami tidak ada lagi? Siapa yang akan menolong anak itu? Nah, kemudian bapak ini seperti disadarkan, dia pulang dan dia berdoa, Tuhan Yesus, saya membutuhkan kekuatan hikmat Tuhan untuk berbicara dengan istri. Biar Roh Kudus-Mu berkarya supaya istri saya itu hatinya terbuka. Bagaimana dia bisa mendidik anak ini dengan penuh ucapan syukur dan memandirikan anak ini. Nah, esok hari bapak itu datang lagi ke taman. Ternyata nggak ada permainan. Lalu tiap hari dia ke sana menunggu kesempatan untuk berjumpa kembali dengan anak tersebut. Beberapa hari kemudian ketemu lagi. Dan dia sudah siap dengan video. Bagaimana anak itu bermain, gembira, tertawa dia video. Dan kemudian dia minta izin pada ibunya. Saya kepingin memvideo anak ini bukan untuk apa-apa. Tapi untuk ditunjukkan kepada istri saya. Saya punya anak juga yang mengalami ketidaknormalan pada kedua tangannya. Lalu ibu anak itu mengatakan silahkan. Pada awalnya saya juga kecewa. Tapi kemudian saya sadar, kekecewaan saya akan mematikan anak saya. Tetapi semangat saya akan menghidupkan anak saya. Apalagi kami punya Tuhan. Saya menghapus segala kekecewaan. Lalu saya minta kekuatan Tuhan untuk mampu mendidik anak ini dengan baik. Lalu bapak itu mengatakan, boleh dong kenalan, siapa tahu ibu mau datang ke rumah saya dan bercerita kepada istri saya. Ibu itu mengatakan siap. Selesai di video, suami ini pulang, lalu setelah mengalami pergumulan dalam doa, satu hari dia berbicara pada istrinya. Lihatlah video ini. Istri itu cuma diam saja. Dia tidak bereaksi marah, tidak bereaksi sukacita. Entah apa yang dipergumulkan. Nah, tapi suaminya yakin roh Allah sedang bekerja. Dan malam itu dia lihat istrinya menangis. Lalu dia datang pada istrinya bertanya, kenapa mama menangis? Tidak tahu. Antara marah, kecewa, tetapi malu di hadapan Tuhan itu yang aku rasakan. Kemudian suaminya berkata, ibu yang anaknya juga mengalami ketidaksempurnaan tubuh ini, mau datang ke sini untuk bercerita. Yuk kenalan. Istrinya mengatakan, enggak usah ibu itu datang, aku saja yang pergi ke taman. Ya, bapak di rumah sama anak, aku pergi. Boleh bapak itu menyambut dengan sukacita. Lalu bapak itu di rumah, ibunya ke taman. Mereka berkenalan. Dan disitulah hati istri itu dibangkitkan oleh Tuhan. Yang dikatakan oleh ibu yang satu, kalau aku mengasihani diriku sendiri, anak ini mati. Tidak berdaya, tidak punya masa depan. Oleh karena itu segala rasa belas kasihan harus diganti dengan rasa belas kasihan di dalam Kristus. Yaitu rasa belas kasihan yang memberi hidup dan harapan. Kalau kita mengasihani, cuma kasihan dengan rasa kematian. Tetapi kalau Tuhan yang memberi kasih, itu adalah kasih yang menghidupkan dan membangkitkan harapan. Nah, kemudian ibu ini menangis lagi di rumah dan berkata, nak, mulai besok ibu akan mengubah sikap hidup. Kamu harus belajar mandiri. Mungkin itu sakit. Ya, karena selama ini kamu tak ladeni, tak layani. Tapi ternyata memang aku salah. Aku tidak baik. Nah, saudara-saudara, akhirnya anak ini juga belajar untuk mandiri. Cerita ini sangat menarik. Karena apa? Karena Tuhan itu sayang dengan pola pendidikan yang baik. Dia tahu kita ini debu, saudara-saudara. Oleh karena itu kalau kita berhadapan dengan masalah, Tuhan juga tahu. Tetapi kenapa kita dibiarkan dengan berbagai macam masalah? Bisa ekonomi, bisa rumah tangga, bisa tubuh, bisa kesakitan, bisa juga mengalami seperti dua ibu ini, ya, kemudian bisa pekerjaan, bisa macam-macam. Ya, bisa macam-macam. Lalu Tuhan kenapa membiarkan? Artinya Tuhan itu bukan membiarkan kita supaya kita terjerumus. Tetapi Tuhan mau mengatakan karena kamu debu, kamu tidak berdaya. Tetapi kalau kamu mengakui aku kehidupan, maka aku akan menopang kamu, aku akan bersama kamu, akan menuntun kamu, membuka masa depanmu. Meskipun kamu harus kesakitan, meskipun kamu harus berlatih dengan sangat keras,
tetapi kamu punya kekuatan. Karena kekuatan itu bukan dari debu, tetapi kekuatan itu berasal dari kebangkitanku. Itulah yang Tuhan inginkan. Oleh karena itu dikatakan dalam Mazmur manusia itu debu, dan Tuhan ingat bahwa manusia itu debu. Oleh karena itu Tuhan mengutus Yesus Kristus menjadi juru selamat. Karena Tuhan Allah tahu tidak mungkin manusia menyelamatkan dirinya sendiri. Butuh juru selamat. Dan ketika juru selamat itu sudah bangkit, maka kebangkitannya itu memberikan harapan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar dari peristiwa firman Tuhan dan juga peristiwa dua ibu, dua keluarga yang mempunyai masalah besar, tetapi kemudian di situ belajar bahwa di tengah masalah, jangan kita mematikan diri dengan mengasihani diri kita, dengan memprotes bahwa Tuhan itu tidak sayang, dengan memprotes dengan mengatakan Tuhan itu tidak hadir dalam hidup kita. Justru kita harus bersyukur. Ketika tidak ada yang mampu menolong kita, maka Tuhan mampu menolong kita. Nah, buktinya, semangat anak-anak yang tidak sempurna itu didekatkan dengan Tuhan karena ibu bapaknya penuh dengan kuasa kehidupan, maka anak itu bersuka cita, punya kehidupan, punya masa depan, punya keceriaan, punya kegembiraan, jiwanya sungguh-sungguh dibangkitkan. Nah, sebaliknya, kalau seseorang itu mengasihani diri sendiri, apalagi dalam keterbelahan, artinya mengalami syok berat, maka dia akan mematikan hidupnya, mematikan dirinya, kehilangan harapan. Dia akan menjadi orang yang pemurung, pendiam, pemarah, atau orang yang tidak bisa menikmati sukacita. Nah, janganlah kita hidup di dalam bayang-bayang kematian, sebab Tuhan mengasihi kita, walaupun kita debu, tetapi kita dibangkitkan dalam karya penebusan Kristus. Biarlah masa-masa prapaskah ini mengingatkan, dia sudah menderita, tetapi dia bangkit supaya kita ini debu, mempunyai kehidupan yang layak dan benar untuk masuk dalam kerajaan surga. Nikmatilah bersama dengan kehidupan dan pengharapan. Nikmatilah hidup dalam sukacita baru dari waktu ke waktu. Selamat menikmati berkat Tuhan, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Bapa di surga, seringkali ketika kami berhadapan dengan masalah, kami kecewa, kami mengasihani diri kami mengasihani sesama kami, karena itu kami tertutup, kami membelenggu hidup mereka cuma dengan rasa belas kasihan, tetapi kami tidak membangkitkan kehidupan yang penuh harapan dan sukacita. Ampuni kami. Biarlah sekarang kami juga meninggalkan kematian dan kami hidup di dalam karya kebangkitan Kristus. Masa prapaskah ini akan membuat kami mengalami pertobatan kembali. Kembali kami akan dihidupkan oleh cinta kasih Kristus. Dan cinta kasih Kristus yang ada pada diri kami akan menghidupkan sesama kami. Berkaryalah ya Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan